Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pengusaha Muda Pengurayan. Jadi teman-teman, kali ini kita akan berbagi pengalaman berkaitan dengan cara penanganan cacing sutra agar cacing sutra yang kita dapatkan, baik itu kita dapatkan secara membeli ataupun kita mencari di selokan atau di sungai-sungai, agar cacing kita bertahan lama atau bahkan berkembang, teman-teman. Jadi ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kali ini bersama teman-teman sekalian. Terus tonton video ini, jangan di skip. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Subscribe itu gratis, teman. Jadi pertama yang harus teman-teman siapkan adalah kolam, teman-teman. Jadi tempat penampungan cacing sutra. Kita lihat di sini kondisi cacing sutra. Ini adalah kolam penangkaran cacing sutra milik saya, teman-teman. Jadi setiap kali saya mendapatkan cacing sutra dari pengepul cacing sutra, saya taruh di kolam ini. Nah, yang menjadi kesulitan bagi kebanyakan orang berkaitan dengan penanganan cacing sutra adalah mereka sering mengalami kendala pada saat mereka ingin membudidayakan atau menyiapkan cacing sutra untuk diberikan kepada larva lele atau larva gulami atau jenis ikan yang lain, teman-teman. Apa saja langkah-langkah yang perlu dipersiapkan agar cacing sutra kita itu bisa bertahan lebih lama atau bahkan berkembang, teman-teman? Yang pertama yaitu adalah kolam harus di tempat yang teduh, teman-teman. Harus di tempat yang teduh. Jika kolam teman-teman berada di tempat yang panas, maka teman-teman bisa menyediakan paranet seperti ini, teman. Jadi sediakan paranet agar matahari tidak langsung mengenai cacing sutra. Nah, sediakan kayak gini, atau bahkan bisa dilapis dua, teman-teman. Jadi bisa paranetnya bisa dilapisi dua agar itu lebih teduh dan sinar matahari tidak langsung mengenai cacing sutra. Nah, kemudian yang kedua adalah ketinggian air, teman-teman. Ketinggian air itu yang bagus nih, bisa kalian lihat di sini. Saya menggunakan ketinggian air kurang lebih adalah 2-3 cm. Ini sangat berpengaruh. Menurut pengalaman saya selama ini, jika ketinggian air melebihi 4 cm, teman-teman, maka kebanyakan gagal. Kebanyakan cacing sutra milik saya mati, teman-teman. 4-5 cm pernah mati total, teman-teman. Perlahan habis. Nah, ketinggian air itu penting, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah aliran air. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan aerator, maka yang perlu kalian persiapkan adalah aliran air. Nah, saya di sini pakai air yang dari tandon, teman-teman. Jadi dari tandon air saya langsung alirkan ke kolam cacing sutra saya. Dan syaratnya itu harus deras, teman-teman. Jangan cuma di kericik-kericik air. Itu tidak bisa, teman-teman. Kalau cuma di kericik-kericik air, dia tidak bisa bertahan lama. Bertahan lama mungkin hanya sekitar 4-5 hari. Nah, kalau airnya deras seperti ini, ketinggian air 3 cm, itu cacing sutra bisa bertahan lama, berbulan-bulan, bahkan bisa berkembang, teman-teman. Dan itu pengalaman saya. Nah, kemudian setelah aliran air, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah makanan cacing sutra, teman-teman. Karena setiap makhluk hidup itu kan butuh makanan. Nah, daripada teman-teman menggunakan makanan yang sekiranya tidak didapatkan oleh cacing sutra di alam, itu tidak bagus, teman-teman, untuk cacing sutra. Contoh misalkan teman-teman menggunakan ampas tahu, kemudian kotoran ayam dan semacamnya,
itu kalau menurut saya, kalau menurut pengalaman saya itu kurang bagus untuk, bukan untuk cacing sutranya teman-teman, tapi kurang bagus untuk larva yang akan mendapatkan cacing sutra itu, karena akan terkontaminasi teman-teman, terkontaminasi kotoran ayam, terkontaminasi kotoran ini dan itu. Nah, jadi alangkah baiknya jika teman-teman membudidayakan cacing sutra untuk larva lele teman-teman, tidak untuk dipasarkan, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah memberikan pakan cacing sutra dengan pakan alami. Di sini sepengalaman saya, pakan cacing sutra paling bagus itu adalah dedaunan seperti bayam yang mudah hancur teman-teman. Kemudian daun. Jadi teman-teman, saran saya gunakan pakan alami seperti dedaunan, karena itu tidak mengotori air teman-teman, dan itu bagus untuk cacing sutra. Dan apalagi cacing sutra kita mau aplikasikan, mau dikasihkan ke larva lele kita. Menurut pengalaman saya paling bagus itu adalah daun ini teman-teman. Teman-teman pasti tahu daun ini bahasa latinnya Moringa sativa teman-teman. Ini daun kelor teman-teman. Ini paling bagus untuk cacing sutra. Di samping gizinya yang tinggi, ini juga bagus untuk air teman-teman. Jadi daun kelor ini bagus untuk air dan makanan yang sangat bergizi tinggi untuk cacing sutra. Nah, selain itu teman-teman, yang perlu diperhatikan itu pada saat kita membeli cacing sutra. Nah, pada saat membeli cacing sutra jangan langsung kita taruh di tempat penangkaran teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa istilahnya taruh dulu di bak. Pada saat teman-teman mendapatkan cacing sutra dari pengepul, taruh di bak, kemudian dibilas sampai bersih sekitar 3-4 kali, baru taruh di tempat penangkaran. Nah, di kolam saya ini teman-teman, jadi ini mengalir terus teman-teman. Jadi saya buat seolah-olah dia di alam beneran. Nah, air mengalir dari sini, kemudian di sini saya sediakan seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia mengalir. Nah, kemudian cacing sutra itu juga bisa keluar dari tempat itu, dari lubang itu, keluar, kemudian menuju ke pembuangan peralon ini teman-teman. Dan itu tidak masalah, karena saya buat itu seolah-olah seperti di alam. Jadi semakin tempat kalian itu serupa dengan alam, maka semakin baik untuk cacing sutranya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini, jadi mulai dari sana air mengalir menghubungkan terus. Nah, kemudian cacing sutra yang jatuh tidak akan keluar teman-teman, ditampung dengan bak ini. Jadi ini yang saya lakukan selama ini teman-teman. Mungkin itu saja tips dari saya teman-teman. Semoga ini menjadi bermanfaat. Terus tonton video terbaru dari kami, channel Pengusaha Muda Pengurayan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu pengusaha muda.